Halo teman-teman Perludem, ketemu lagi di Dinis Room. Kali ini konten namanya BB, bedah buku. Ada BB-nya ya. Baru keinget juga sih, 3 detik yang lalu. BB, bau buntang. Kacau nih. Apa yang mau kita bedah? Jadi, kompor siapa tuh bunyi? Jadi, hari Minggu tanggal 20 Juli yang lalu, Perludem dan teman-teman masyarakat sipil yang lain ya. Di sini ada Koalisi Perempuan Indonesia, ICW, Puskapol UI, Pusako Universitas Andalas, Temis, Netgrid dan PSHK. Kami merilis buku satu. Buku satu itu apa? Rancangan naskah kodifikasi Undang-Undang Pemilu, buku ke-1 versi masyarakat sipil. Nah, jadi teman-teman ngantuk ya. Lama ngerjain buku yang usulan masyarakat sipil. Nah, jadi ini sebetulnya bukan pekerjaan yang baru atau yang pertama, karena di 2015-2016 yang lalu kami juga pernah meluncurkan hal yang serupa, sama terkait rancangan revisi Undang-Undang Pemilu versinya masyarakat sipil. Nah, sekarang ini diperbaruin lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dari riset, dari kajian-kajian gitu ya. Ini diupdate dan menyesuaikan juga dengan tadi ya putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, saya cerita garis besarnya dulu ya. Jadi kami mau mengambil metodenya kodifikasi. Akan ada 6 buku. Yang kemarin baru dirilis itu buku ke-1. Buku ke-1 ini terkait dengan ketentuan umum, asas dan juga sistem pemilu. Nah, sebelum membahas buku ke-1 ini apa, kenapa kodifikasi? Karena Bang. Saya berharap Bang Fadli yang jawab ya. Kenapa kodifikasi? Kenapa kodifikasi? Ya. Karena model kodifikasi ini sebenarnya model yang memudahkan satu proses pembentukannya, dan kedua masyarakat untuk membacanya. Nah, kita kan di Indonesia itu kan punya pengalaman membentuk omnibus law itu kan, atau sistem omnibus itu kan baru ya sebenarnya, baru. Dan kita sudah bisa lihat contohnya itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang ada banyak undang-undang diubah sebagian-bagiannya saja, lalu kemudian undang-undang aslinya, undang-undang sebelum perubahan itu tetap berlaku. Nah, kita bisa bayangkan kalau seandainya itu diterapkan dalam pembentukan undang-undang pemilu ini, itu pasti akan sangat merepotkan. Kita harus membaca lagi contohnya undang-undang pilkada. Kita harus tetap membaca dari undang-undang 1 2015, lalu kemudian 10 2015 sampai 10 2016 dan seterusnya gitu. Dan itu akan menyulitkan. Belum lagi kalau dengan proses omnibus itu sendiri pasti akan tidak keseluruhan lah dibahas gitu. Jadi tidak kemudian dibahas secara menyeluruh, tidak melalui evaluasi secara menyeluruh, dan tidak secara detail gitu dibaca satu persatu dan sebagainya. Nah, itu kenapa kemudian kita mengusulkan kodifikasi. Selain di tahun 2016 kan juga yang diusulkan oleh teman-teman masyarakat sipil kan adalah kodifikasi kan. Dan bentuk yang sekarang diterapkan itu kan juga bagian dari kodifikasi Undang-Undang Pemilu, dan itu yang ingin kita teruskan. Jadi itulah kenapa kemudian kita tidak memilih untuk menggunakan sistem omnibus seperti yang banyak dibicarakan sebelumnya. Apa aja undang-undangnya? Undang-undangnya secara garis besar hanya 2 ya yang kita gabungkan, yaitu Undang-Undang Pemilu dan juga Undang-Undang Pilkada yang selama ini masih terpisah, walaupun ada juga opsi-opsi lain seperti misalnya memasukkan undang-undang partai politik atau sebagian bagiannya ke dalam undang-undang kodifikasi undang-undang ini. Namun memang pertimbangan-pertimbangan apakah kemudian undang-undang ini akan menjadi terlalu kompleks dan sebagainya. Nah, itu kan kemudian harus dipikirkan, dan lebih memilih untuk kemudian menyelaraskan saja nanti materi muatan ataupun substansinya dengan undang-undang yang belum masuk ke dalam kodifikasi undang-undang ini. Karena ini kan juga bagian dari menunaikan ya amanat dari MK bahwa pilkada dan pemilu itu di satu rezim yang sama, tidak lagi dipisahkan. Maka sudah seharusnya juga undang-undangnya pun menjadi satu undang-undang. Nah, Mas Fadli, buku 1 ini kan tadi ada 3 bab ya. Ketentuan umum, asas, prinsip, dan sistem. Nah, diceritain dong. Ya, dalam sebuah ketentuan undang-undang pemilu, dalam sebuah ketentuan undang-undang ya, pasti itu ada
peristilahan, ada penjelasan. Ketentuan umum itu hal-hal yang nanti akan dijelaskan lebih detail di dalam materi muatan sebuah undang-undang, Pak. Misalnya, apa sih yang didefinisikan sebagai pemilu di dalam undang-undang ini, itu dijelaskan dalam ketentuan umum. Terus kemudian KPU itu apa sih yang nanti akan menyelenggarakan pemilu, Bawaslu itu apa misalnya, termasuk juga syarat itu apa gitu ya, itu dijelaskan di ketentuan umum. Nah kemudian di dalam buku 1 ini juga itu kita jelaskan soal prinsip dan asas ya dalam proses penyelenggaraan pemilu. Nah kita soal asas ya sepenuhnya merujuk kepada asas pemilu yang ada di dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, langsung, umum, bebas, jujur, adil, dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dan termasuk juga ada beberapa prinsip-prinsip ya, soal prinsip akuntabilitas, proporsionalitas, profesional, dan lain-lain. Nah yang lebih tegas di dalam undang-undang ini sebetulnya soal tujuan pemilu ya. Nah seringkali yang kita gagal dalam mendiskusikan soal pemilu itu, kita sering lupa mendiskusikan tujuan kita berpemilu itu apa. Mau ngapain ya? Ya. Nah, dalam naskah usulan masyarakat sipil ini di pasal 4-nya, kita menyebutkan pemilu itu diselenggarakan dengan tujuan 5 tujuannya. Yaitu? Baca Bu. Menjamin hak politik dan kedaulatan warga negara ya, ini soal hak perlindungan hak politik warga negara. Kemudian yang kedua, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, memperkuat integrasi bangsa, kemudian juga meningkatkan derajat keterwakilan. Nah, ini yang lebih penting nih, mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif. Nah, ini seingat saya ini belum ada di Undang-Undang 7 2017. Undang-Undang 7 ada tujuannya, tujuannya ada 6 atau 7 gitu. Iya, cuman berbeda. Tapi tujuannya itu konteksnya ke penyelenggaraan pemilu, bukan tujuan pemilu. Lebih besar pemilu ini mau ngapain gitu. Udah. Oh ya, terus kemudian yang juga diatur di sini soal sistem pemilu ya. Soal sistem pemilu itu, kenapa sistem pemilu di buku-buku awal ya, karena pondasi dari sebuah penyelenggaraan pemilu itu pasti sistemnya. Dengan sistem pemilu yang akan dipilih nanti itu akan berdampak kepada aktor pemilunya, penyelenggara, pemilih, pesertanya, dampak juga yang paling pasti kepada manajemen dan tahapan serta tata kelolanya, dan juga kepada konsepsi penegakan hukumnya gitu. Nah, saya juga nanya boleh nggak? Di sini kan boleh. Diusulkan sistem pemilunya itu menggunakan sistem pemilu mixed member proporsional ya. Ini kan keluar dari perdebatan sistem pemilu proporsional terbuka yang sekarang digunakan. Ada kelompok lain yang ingin kembali ke proporsional tertutup. Nah, ini kenapa Bu dipilih mixed member proporsional? Saya tandain dulu ya. Nah, atau dijelasin dulu lah mixed member proporsional itu apa? Sebelum saya jawab pertanyaan Mas Fadli, jadi teman-teman semuanya, jadi ini bukan buku kayak buku kajian gitu ya, bukan buku hasil riset. Ini udah isinya udah pasal-pasal. Kalau buku satunya ada 74 pasal. Tapi ini baru buku 1 ya, tadi kan disampaikan ada 6 buku. Nah, soal sistem. Nah, di soal sistem ini itu ada yang dimasukkan ke dalam, jadi kan tadi ada 3 bab ya, ketentuan umum, asas, prinsip. Bab ketiga itu sistem pemilu. Yang dimasukin ke bab sistem pemilu itu ya isinya adalah variabel-variabel sistem pemilu. Mulai dari dapilnya, metode pencalonannya, metode pemberian suara, ambang batas, penentuan calon terpilihnya, itu dijelaskan, dituangkan dalam bentuk pasal-pasal. Nah, yang baru adalah kemudian kami mendorong sistem pemilunya ya sebenarnya sistem pemilu tuh tadi ya variabelnya kan banyak. Nah, metode pemberian suaranya adalah dengan menggunakan campuran varian mixed member proporsional. Kenapa yang dipilih adalah sistem pemilu campuran? Jadi karena selama ini kalau diskusi soal undang-undang pemilu, revisi undang-undang pemilu itu berdebatnya selalu terbuka tertutup. Masing-masing punya argumentasinya yang valid sebetulnya. Nggak ada yang salah ya? Nggak ada yang salah dan memang nggak ada yang salah, tapi juga
nggak bisa disalahkan satu sama yang lain, nggak bisa dikatakan yang ini lebih baik, yang ini lebih buruk dari yang lain, kan juga nggak bisa begitu karena masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya. Nah makanya kita tuh mau mencoba menggeser, ini ada loh variabel sistem pemilu yang lain ya, varian sistem pemilu yang lain yang mengakomodir dari, sebenarnya kalau sistem campuran itu, kalau sistem pemilu ya secara teman-teman kalau misalnya baca literatur gitu ya kan, ada dua kutub tuh, proporsional sama mayoritarian. Nah, sistem campuran itu menggabungkan keuntungan-keuntungan dari baik yang proporsional maupun yang mayoritarian. Nah, ini didorong ya tadi mengakomodir yang tadi tuh terbuka tertutup keunggulannya masing-masing. Dan yang nggak kalah penting adalah hasil pemilunya bisa tetap proporsional gitu, karena kan sistem pemilu proporsional tuh udah kayak apa ya? Udah kayak keniscayaan. Iya ya, keniscayaannya negara Indonesia kita gitu tuh pakai sistem pemilu proporsional. Tapi keberagaman. Ya, nah tapi kita bergeser, tapi kita bisa bergeser kok dari yang proporsionalnya terbuka tertutup ke campuran ini. Nah jadi kira-kira gitu. Teknisnya akan bagaimana? Jadi kalau di secara umum ya, nanti kalau di sistem pemilu campuran ini ya akan ada 2 daftar gitu istilahnya ya, akan ada 2 list. List yang mayoritariannya 1 orang akan mewakili daerah pemilihannya, lalu juga akan tetap ada list proporsionalnya gitu. Jadi nanti kita pemilih bisa memilih 2 ya, milih calon kandidat orangnya gitu ya, siapa yang mewakili dapil itu dan partai politiknya. Itu tadi dalam rangka mengakomodir itu gitu. Boleh berganti nanya lagi gimana? Sama yang menarik juga yang baru dari sini adalah selain memilih sistem dan selain mengusulkan ya mixed member proporsional itu, di sini sudah coba diformulasikan follow up dari putusan MK juga tentang meminimalisir potensi calon tunggal presiden. Nah, kan setelah MK memutus ambang batas pencalonan presiden itu inkonstitusional, di dalam putusan itu MK juga memberikan semacam judicial order ya, bahwa mesti diminimalisir tuh kemungkinan calon tunggal ya, dengan cara salah satunya memberikan pengaturan ambang batas maksimal jumlah partai politik boleh bergabung untuk mengusung satu pasangan calon bentuk koalisi. Nah ini masih sangat terbuka untuk didiskusikan ya, tapi di naskah ini kita mengusulkan jumlah parpol yang boleh berkoalisi untuk mengusung pasangan calon presiden itu 30% dari total partai politik peserta pemilu. Jadi maksimal 30% dari seluruh total partai politik peserta pemilu boleh bergabung untuk mengusung satu pasangan calon. Kalau sudah penuh, cari pasangan calon lain. Nah ini juga mendorong sebetulnya satu, koalisi parpol diharapkan lebih programatik lah ya, kalau tidak mau dikatakan ideologis ya. Yang kedua, ya secara taktis akan membatasi calon tunggal, dan yang ketiga kita berharap calon presiden bisa jauh lebih banyak. Ya. Gimana Kak? Diam aja Kak. Ya nyambung juga ya di bagian Bang Fadli tadi, itu juga kita terapkan ke pilkada juga sebenarnya. Oh iya, dan itu juga dibawa diformulasikan untuk pilkada ya. Jadi kita ingin menciptakan satu sistem yang memang dari tingkat nasional sampai ke lokal itu tuh selaras gitu. Jadi nggak ada beda-bedanya juga, termasuk juga terkait dengan presidensial threshold yang dihapuskan untuk presiden, dan itu kita akan bawa juga di dalam di dalam naskah undang-undang, rancangan undang-undang ini kita masukkan juga ketentuan tersebut ke dalam persyaratan dari proses pencalonan kepala daerah. Termasuk juga bagi partai politik itu kita berikan kewajiban. Jadi ketika partai politik itu sudah menjadi peserta pemilu, maka dia wajib kemudian untuk mengusulkan baik itu calon presiden dan juga wakil presiden maupun juga kepala daerah. Nah ini kita kita maksudkan untuk menciptakan keberagaman yang kemudian diamanatkan MK atau dicita-citakan di dalam putusan MK terkait dengan presidensial threshold itu sendiri gitu. Jadi memang ada banyak juga ya sebenarnya, selain itu juga berkaitan dengan pendapilan itu kan juga akan kita atur cukup spesifik, termasuk juga yang kemarin
putusan MK yang mengamankan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan juga pemilu daerah. Nah, itu salah satu yang kemudian cukup banyak dan menjadi titik pijak pertama untuk melihat bagaimana sistem keseluruhan antara pemilu nasional dan juga pemilu daerah itu. Termasuk juga ini ya, ini jadi ditulis di sini nggak ya? Syarat anggota partai politik harus dalam beberapa waktu tertentu. Oh, ini belum di sini ya? Belum. Itu nanti di buku 2 yang berbahas soal aktor. Nah, jadi memang buku 1 ini kalau di anak-anak hukum tuh bilang ini tuh banyak pasal jantung di sini. Mulai dari penjelasan ketentuan umum, lalu kemudian terkait dengan sistem, tujuan, prinsip dan sebagainya kan memang diatur di sini. Nah, hal-hal yang belum atau lebih spesifik diatur dari pasal-pasal di dalam buku 1 ini itu kemudian nanti akan diatur melalui buku 2 dan buku 3, yaitu terkait dengan aktor pemilu, yaitu penyelenggara, partai politik, termasuk juga pemilih dan juga pemantau, dan juga di buku 3 itu terkait dengan pelaksanaan. Jadi memang ini masih sebagian kecil. Kalau di buku 1 itu ada 74 pasal, di buku 2 dan buku 3 itu masih ada ratusan lagi yang akan dikeluarkan. Berarti akan lebih banyak pasal di buku 2 ya? Iya, buku 2 dan buku 3 kayaknya. Karena itu bicara aktor, bicara manajemen ya. Iya. Kalau buku 4 bicara apa? Buku 4 itu bicara terkait dengan penegakan hukum. Di situ ada ada sengketa administratif, pelanggaran administrasi, termasuk juga sengketa hasil pemilu. Nah, di buku 5-nya baru dia ketentuan sanksi. Buku 6? Buku 6 penutup ya. Nah, di sana nanti tuh ketentuan peralihan soal pemilu DPRD di tahun 2031 itu di sana nanti diaturnya. Jadi jangan khawatir. Pemilu DPRD tetap 5 tahun sekali. Kayaknya khawatir. Enggak. 5 tahun sekali. Tapi untuk menuju transisi 5 tahun sekali itu akan ada transisinya ya. Proses transisi, penyesuaian gitu. Iya. Dan itu nanti setidaknya kita sudah memetakan tuh setidaknya ada 2-3 ya yang kemudian akan diatur peralihan tuh. Pertama soal itu tadi DPRD, lalu kemudian kepala daerah, dan yang ketiga itu soal penyelenggara pemilu. Karena kan kita bercita-cita untuk menyerentakkan metode waktu rekrutmen penyelenggara pemilu itu kan harus kita atur gitu. Jadi itu akan dimasukkan juga tuh di dalam buku ke-6. Ya. Nah, pemerintah kayaknya udah setuju dengan itu. Dengan apa tuh? Dengan konsep peralihan itu. Nah, di tengah huru-hara 2 minggu belakangan, ya. Huru apa tuh? Huru-hara putusan Mahkamah Konstitusi. Biar lagi. Kenapa ngeluarin ini? Nah, itu Bang Fadli selalu menyuarakan tuh. Apa tuh Bang? Ngeluarin naskah ini? Iya. Yang pertama, menurut kita sih debat soal putusan MK itu mestinya diteruskan dengan pilihan yang lebih produktif ya. Pilihan yang lebih produktif itu menurut kita ya membantu pembentuk undang-undang mengusulkan naskah akademik dan terutama naskah RUU-nya. Yeah. Nah, ini kan RUU Pemilu dan RUU Pilkada itu sudah masuk menjadi prolegnas prioritas di tahun 2025. Artinya dia masuk ke prolegnas daftar pendek nih Bu, prioritas 2025. Tapi ini kita sudah mau berakhir bulan ke-7 di tahun 2025, belum terlihat hilalnya. Draft RUU-nya, naskah akademiknya belum terlihat. Nah, sementara ada situasi-situasi kebaharuan hukum yang kemudian baru saja diputus oleh MK. Nah, kita membantu ya pembentuk undang-undang bersama dengan beberapa teman-teman untuk kita geser saja diskusinya, tidak lagi memperdebatkan ini akan berdampak kepada soal tafsir konstitusi, tafsir soal DPRD akan seperti apa dan lain-lain. Saya kira mesti diteruskan dan dituangkan diskusinya di dalam RUU Pemilunya gitu. Itu sih menurut saya. Ini itu berkaitan dengan diskusi juga di dalam undang-undang ini. Setidaknya di buku 1 yang udah kita rilis ya, kita tuh masih menyampaikan dalam beberapa pasal tuh ada opsi. Nah, ini yang pengen kita gaungkan juga kepada tidak hanya pembentuk undang-undang tapi juga kepada masyarakat, bahwa ini draft kita buat untuk dibaca dan dikritisi bersama gitu loh. Kalau memang ada yang perlu diatur lebih jauh, ada yang kemudian
berdasarkan aspirasi masyarakat ternyata tidak tepat dan segala macamnya, itu kita bisa menjadikan itu sebagai masukan. Karena kan kemarin waktu kita launching, kalau saya nggak salah DPR tuh menulis ada 40 concern perubahan yang menjadi dasar DIM. Nah, kalau di kita itu kan ada sekitar jumlahnya hampir sama sih, tidak jauh berbeda gitu kan. Nah, itu isu krusialnya ya. Isu krusial yang kemudian perlu diatur. Nah, itu menjadi poin penting. Jadi yang disampaikan Bang Fadil tadi, jadi kita nggak lagi berdebat tentang ini benar atau salah atau seperti apa gitu kan. Tapi kemudian ide-ide yang dimiliki oleh masing-masing person atau masing-masing lembaga itu kemudian disampaikan dan kita rembuk bersama gitu loh. Kan ini kan tujuannya untuk mereformasi sistem pemilu ya. Ya, ada yang cerita soal pentingnya pelembagaan partai politik. Ada yang cerita pentingnya soal reformulasi atau transformasi lembaga penyelenggara pemilu. Ada yang mendorong lebih penting peran pendidikan politik bagi warga negara. Nah, kalau itu mau diangkat ke level kebijakan negara, ya tempatnya di pembahasan undang-undang pemilu menurut saya gitu. Bahwa itu menjadi diskursus dalam ruang-ruang publik, oke, ya itu penting. Tapi dalam bentuk level kebijakan itu kan mesti diupayakan. Nah, menurut saya sih salah satu yang penting untuk mengupayakan itu mendorong revisi undang-undang pemilu. Yang kita dengar kan naskah akademik dan draft RUU itu disiapkan oleh Badan Legislasi DPR ya. Nah, tapi kan belum ada progresnya. Konon katanya memang belum ada sign dari pimpinan DPR untuk menyiapkan ini. Nah, kita bantu gitu kan, tugas kita membantu. Nah, ini kan ada 8 ya. Kalau di sini kan ada 8 organisasi. Kalau ada yang mau gabung juga bisa nggak? Bisa banget. Ngasih masukan gitu. Kita berharapnya ini menjadi isu bersama gitu ya. Jadi nggak hanya teman-teman CSO yang punya fokus atau kegiatan di bidang kepemiluan aja. Karena ini kan akan menyangkut banyak aspek kehidupan bernegara kita gitu kan. Nah, jadi kita sangat berharap ini bisa jadi ruang ruang terbuka untuk kita semua gitu ya. Siapapun, baik itu pekerja NGO atau segala macamnya gitu ya, atau kemudian orang-orang masyarakat umum yang pengen memberikan masukan, kita tuh pengen itu ditampung gitu loh. Nah, jadi ini adalah momen sebenarnya bagi kita semua untuk kemudian melihat nih apa sih kebutuhan yang perlu kita masukkan ke dalam revisi undang-undang pemilu. Itulah kenapa kemudian kita bergeraknya tidak lagi membicarakan diskusi-diskusinya mengarah kepada tematik saja, tetapi kita pengen masukkan oke, ini ada kebutuhan hukum yang harus kita isi dan ini ada rancangan undang-undang, ada usulan yang bisa kita sampaikan dengan harapan ini bisa jadi dipertimbangkan, diterima dan juga menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang gitu ya, supaya lebih mudah untuk proses pembentukannya ke depan. Kemana kalau ada yang mau ikut memberikan masukan? Nah, Perludem sendiri itu sudah membuat kanal Google Form ya, sederhana sebenarnya, tetapi mudah-mudahan ini bisa membuat satu makna partisipasi yang lebih nyata gitu ya bagi masyarakat ketika ingin menyampaikan usulan, ada concern kemudian tentang apa yang harusnya diatur lebih rinci, apa yang kemudian model yang harusnya diatur terkait dengan sistem kah, atau terkait dengan waktu kah dan sebagainya. Nah, itu kita sudah siapkan Google Form-nya, bisa dilihat di Instagram-nya Perludem, sudah ada, termasuk juga di sana sudah ada link untuk mengunduh naskahnya. Untuk mengunduh naskahnya, jadi bisa membaca, lalu kemudian bisa memberikan masukan, walaupun masukan itu tidak terbatas hanya buku yang sudah di launching ya. Tetapi kalau misalnya ada concern dari misalnya di dalam Undang-Undang 7 2017, oh ada pengaturan tentang ini yang kemudian rasanya ada perlu diperbaiki atau perlu dikoreksi, nah bisa juga disampaikan melalui kanal tersebut, sehingga nanti dalam proses penyusunan buku 2, 3 sampai dengan 6 itu ada masukan-masukan dari masyarakat yang bisa menjadi bahan lah gitu untuk membahas agar lebih bermakna partisipasinya. Kayak artinya ini nggak berhenti di buku 1 ya teman-teman, karena tadi ada 6 buku. Mungkin sekitar 1-2 mingguan lagi ya kita akan diskusikan buku kedua. Jadi buku kedua lagi ya? Jadi buku kedua itu soal aktor ya. Aktor itu di situ ada pemilih, peserta itu ada partai politik, ada kandidat, ada penyelenggara pemilu dan juga ada pemantau pemilu. Di aktor. Nanti waktunya nggak jauh-jauh ya dari aktor, kita bergeser ke diskusi berseris. Serial diskusi ya. Kayak siapa? Kayak dulu yang sudah pernah dilakukan Perludem.
Habis itu manajemen. Nah, manajemen ini yang agak panjang memang karena bicara soal tahapan ya. Tahapan pemilu dan penegakan hukum, sanksi dan ketentuan penutup. Jadi ini akan jadi naskah yang lengkap teman-teman. Ya kemarin memang baru di launching buku kesatunya aja, tapi nanti mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Kita rencanakan mungkin dalam waktu 2 minggu ya Bu Feli. 2 minggu. Nggak maksudnya sampai ke buku ke-6 terakhir tuh nggak terlalu lama kan? Karena sebenarnya kita udah siap. Udah ada. Oke, terus setelah ini mau dikasih ke siapa? Sebetulnya kan dari segi akses naskah ini sudah dipublish di mana-mana, Mbak. Kemarin kita cetak beberapa file itu sudah dikasih ke Ketua Komisi 2 sudah kita kasih, Bang Rivi sudah kita kasih, kemudian Mas Bima Arya kemarin Pak Mendagri yang hadir di diskusi sudah kita kasih. Dan bagi publik, bagi halayak luas itu bisa mengunduh dokumen itu ya. Ya bisa. Di Instagramnya Perludem sudah ada nanti ada untuk itunya itu nanti di layar di video. Itu tinggal diunduh dan kayaknya di grup-grup WhatsApp juga udah beredar. Ya, gitu. Mudah-mudahan dibaca ya. Iya, jadi boleh banget teman-teman kasih masukan. Nggak harus. Ada yang tertutup kok, dibuka semua. Iya, emang kita siapa juga tutup-tutup ya. Kasih semua, siapa yang kasih. Jadi, aku lupa kan jadinya. Oh, jadi nggak harus semuanya, maksudnya dari buku 1 sampai buku 6 ngasih masukan nggak. Tapi kalau misalnya kita punya concernnya di isu tertentu aja gitu, misalnya soal medsosnya aja di kampanye gimana ya nggak boleh banget kasih masukan. Karena kemarin udah ada juga beberapa yang ngasih masukan kan, misalnya terkait dengan hari kalender atau hari kerja gitu. Ya itu udah ada. Dan kita senang lah ada banyak lapisan masyarakat feedback yang kemudian memberikan feedback ke situ gitu. Feedback. Oke, teman-teman terima kasih banyak ya sudah menjelaskan buku ke-1 di konten BB. Berarti akan ada BB lagi. BB 3. Nanti ada BB lagi sampai BB ke-6 bedah buku lagi. Ya tapi mungkin BB selanjutnya nggak sama kita ya Mas Wadi. Oh aduh, jangan gitu dong. Dadah.